Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya presentator pertama akan menjelaskan mengenai pengertian agama, yang mana berdasarkan sudut pandang kebahasaannya, yakni bahasa Indonesia, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti tidak kacau. Nah, agama di sini diambil dari dua suku kata, yaitu A berarti tidak dan gama berarti kacau. Nah, dapat saya simpulkan bahwasannya agama di sini adalah peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Pengertian lainnya mengenai agama yakni menurut Ensiklopedia Indonesia, istilah agama juga berasal dari bahasa Sanskerta yang diambil dari tiga suku kata, yaitu A berarti tidak dan gam berarti pergi atau berjalan dan A berarti bersifat atau keadaan. Nah, jika digabungkan mengenai istilah tadi, agama berarti bersifat atau keadaan yang tidak pergi, tetap, lestari, kekal, dan tidak berubah. Nah, maka disimpulkan bahwasannya menurut Ensiklopedia Indonesia di sini, agama adalah pegangan atau pedoman untuk mencapai hidup kekal. Banyak orang, bila kita mendengar kata agama, banyak orang yang mempunyai gambaran atau pandangan yang berbeda-beda mengenai agama. Ada yang mengatakan bahwasannya agama adalah sebagai jalan atau cara hidup manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sosial. Sistem sosial ini dapat didefinisikan sebagai keragaman individu yang berinteraksi satu sama lain menurut makna dan norma kultural yang sudah disepakati bersama. Artinya sistem sosial ini sebagai interaksi sosial antar individu yang berlangsung berdasarkan norma yang dibuat dan dianut bersama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Dan di sini saya kebagian materi dari ciri-ciri sistem sosial. Di sini ciri-ciri sistem sosial ada 4 diantaranya. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang. Maksudnya di sini sudah kita simak tadi penjelasan dari pemateri sebelumnya tentang apa itu sistem sosial, yaitu keberagaman individu yang berinteraksi satu sama lain menurut norma dan makna yang disepakati bersama. Yang kedua, di sini bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Hubungan sosial manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Selanjutnya, sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Setiap individu harus memiliki kesadaran bahwa mereka membutuhkan individu yang lain dalam segala bentuk sosial. Yang terakhir, manusia merupakan suatu sistem hidup bersama karena sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan. Maksudnya di sini manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Demikian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang agama sebagai sistem sosial. Kita mulai pembahasannya dari kata sistem. Sistem dapat kita artikan sebagai sehimpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Ketika merujuk pada masyarakat, sistem ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar manusia. Hal ini karena entitasnya, manusia adalah makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Mereka pasti membutuhkan. Sedangkan sosial dapat kita artikan sebagai proses sosial atau hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi sistem sosial dapat kita artikan sebagai keragaman individu yang saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain didasarkan pada norma yang disepakati dan dijalankan bersama oleh suatu masyarakat. Agama merupakan pedoman kita dalam bertingkah laku. Agama sebagai sistem sosial mengandung pengertian bahwasanya agama di sini merupakan landasan ataupun acuan yang harus dipegang teguh dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi disintegrasi ataupun perpecahan seperti halnya konflik sosial dalam hubungan tersebut, karena di dalam agama tercangkup segala hal yang berkaitan dengan bagaimana cara menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia, seperti halnya etika berbicara terhadap orang yang lebih muda, etika berbicara terhadap orang yang lebih tua, sikap tenggang rasa ataupun saling menghargai satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.